Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam buat tani guys. Kali Indonesia Fruit akan berbagi cerita dan mudah-mudahan cerita kami ini bermanfaat untuk halayak umum ya. Jadi sebelumnya inilah adalah Indonesia Fruit ya, pusat bibit mame sapote termurah se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. Ini adalah tambul lapot di sini Anda. Ini ya tambul lapot semua. Di sana juga ada teman-teman lagi packing untuk pengiriman hari ini. Bisa ke sana sebentar kalian. Nanti sebelum kita bahas ke pokok permasalahan, nanti kita coba lihat aktivitas dulu ya di Indonesia Fruit. Aktivitasnya seperti apa ya? Jadi ini barang-barang yang akan kita kirim hari ini. Inilah aktivitas Indonesia Fruit tiap harinya ya. Seperti ini. Kali ini di jam pagi ini sudah 2 orderan masuk. Kebetulan 1 orang ini kita kirimkan hari ini. Ini Lorito ya. Sudah packing kuat sekali. Ya, sangat kuat sekali. Untuk di bolak-balik ini aman ya. Jadi kalau Indonesia Fruit packing, yang bawah ditaruh atas itu tidak masalah. Ini keunggulan kita nih, aman sekali. Ini media selalu kita penuhi teman-teman ya, media selalu kita penuhi seperti ini. Kemudian proses packing kita tiap harinya seperti ini. Dan ini adalah bibit kami ya. Ini bibit yang ada di sini. Nah ini bibit yang ada di Indonesia Fruit. Itu aja di satu sebentar. Oke, ini lokasi Indonesia Fruit. Silakan teman-teman yang berkunjung bisa ke tempat kami di sini ya. Desa Gebyok, RT 2 RW 3, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nomor telepon dan WhatsApp kami hanya ada 1, 0858 666 25678. Oke. Saya ulangi lagi. Alamat kami ada di Desa Gebyok, RT 2 RW 3, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nomor telepon dan WhatsApp hanya ada 1, 0858 666 25678. Oke, kita lanjut ke bagian inti dari tema kita hari ini. Oke, lanjut lagi nanti. Oke guys, lanjut ke bagian inti dari tema kita hari ini ya. Jadi ini cerita bahwa kemarin kita kedatangan tamu, subscriber dan juga konsumen kita. Kita ngomong panjang lebar dan berdiskusi ya. Intinya beliau ini sangat bagi saya pribadi sangat inspiratif dan karena memberikan ide-ide kreatif bagaimana kami membuat konten yang baik dan benar dan bisa bermanfaat untuk umum ya. Jadi bukan untuk pribadi saya sendiri semata-mata untuk jual beli, tapi bagaimana agar pertanian mame sapote di Indonesia ini bisa berkembang. Bagaimana bisa mendistribusikan bibitnya, bisa mendistribusikan buahnya ke seluruh negeri Indonesia ini, bahkan bagaimana kita bisa mengekspor ke luar negeri. Ini yang inti dari apa yang kita bahas kemarin. Kebetulan beliau ini sudah saya telepon dan saya minta izin untuk menyebutkan namanya di konten saya ini dan alhamdulillah beliau mengizinkannya. Jadi beliau ini adalah Bapak Agung Dwi Susapto, ex Kepala Divisi UMKM dan Consumer Bank Jawa Tengah ya. Jadi terima kasih untuk beliau Pak Agung Dwi Susapto. Salam buat Pak Agung ya. Terima kasih sekali ini. Jadi konten ini kita buat untuk menjawab ide-ide beliau dan mungkin ini
akan saya buat menjadi beberapa bagian video, karena tentunya tidak mungkin kita buat video terlalu panjang durasinya. Jadi saya akan mulai dari sejarah dulu ya, sejarah Mame Sapote. Oke ya. Sebenarnya apa sih Mame Sapote itu? Mame Sapote ini adalah sawo raksasa yang aslinya dari negara Meksiko ya, Amerika Latin. Nah, seperti apa bentuk buahnya? Mungkin banyak yang belum tahu di kawan-kawan kita, banyak yang belum tahu Mame Sapote atau sawo raksasa itu seperti apa. Inilah sawo Mame Sapote ya, sawo raksasa seperti ini. Yang paling mengagumkan dari Mame Sapote sawo raksasa ini adalah bentuknya yang ukurannya sangat jumbo, size. Bahkan tidak jumbo lagi, saya anggap ini raksasa ya, karena ada sawo jumbo itu ada sendiri, dan ini maka saya sebut dengan sawo raksasa ini ya. Ini satu beratnya ada 2 kilo ya, ini 2 kilo lebih ya, bisa sedikit maju mungkin. Nah, ini ya. Ini tidak ada rekayasa, coba di dalamnya ini tidak ada rekayasa sama sekali, tidak ada rekayasa ya. Ini dengan ini sudah 0 ya, sudah di tera ya. Ini saya masukkan ke sini ya, di angka 2,4 kg ya. Jadi sangat wow sekali ya. Ketika teman-teman biasa memandang sawo itu segini ya, itu sawo itu segini. Ini sawo lokal Indonesia yang kita punya itu segede ini ya. Nah, ketika segede ini kita kedapatan sawo segede ini ya, yang luar biasa ya. Nah, ini. Dan seperti di awal video tadi sudah saya perlihatkan bagaimana perkembangan bibit di Indonesia memang sudah bisa dikembangkan. Jadi sejak tahun masuk ke Indonesia ini, Mame Sapote itu masuk tahun 1990 ya. Artinya sudah berapa tahun ini? 23 tahun, ini tahun 2023 ya. Artinya sudah 20 tahunan ya. Sudah 20 tahunan masuk di Indonesia dan berada di Indonesia untuk sawo Mame Sapote ini. Nah, apa upaya pemerintah dalam membantu atau bersinergi dengan petani dan pengembang Mame Sapote ini yang saya rasa belum ada. Jadi ini video ini saya buat juga dari masukan Pak Agung itu, saya buat juga untuk pemerintah setempat ya. Saya berada di Semarang, mungkin bisa tag Pak Ganjar Pranowo juga sebagai Gubernur Jawa Tengah, mungkin bahkan bisa ke Pak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia di negara ini. Mudah-mudahan konten ini bisa didengar oleh beliau-beliau dan bisa memberikan udara segar buat kami, bagaimana bisa mengembangkannya, kemudian mendistribusikan buahnya dan bibitnya sampai ke tingkat ekspor ya, jadi tingkat ke internasional. Karena meskipun biasanya di Meksiko, cuman perkembangannya dari negara-negara lain justru malah masuk Indonesia ya. Ini sebagai wacana dulu bahwa sebelumnya kita sering kali ditelepon oleh negara asing, terutama di Vietnam, Thailand, India, Mesir ya, itu sering telepon kita untuk minta bibitnya dan buahnya ya. Kalau di Indonesia sendiri sudah ada biasa ya untuk minta ke kita, karena sedikit terkendala ada, terutama di transportasi untuk di wilayah luar pulau ya. Cuman untuk di luar negeri sendiri banyak hal yang menjadi kendala bagi kami untuk mengirimkannya ke sana ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kendalanya itu. Tapi kita telisir dulu awal sejarah dulu. Nah, sedikit tadi sudah bahwa Mame Sapote masuk ke Indonesia itu tahun 90 sampai sekarang 2023 dengan harga yang sangat stabil. Bahkan harganya itu dikatakan tidak ada penurunan sama sekali ya. Sangat tinggi harganya. Harga di kisaran buahnya saja ini sangat stabil ya. Iya. Satu pohon Mame Sapote itu bisa menghasilkan ratusan buah. Dengan harga buahnya, satu buah itu bisa di kisaran minimal 250.000 ya. Satu buahnya. Kemudian untuk fresh cangkoknya sendiri dari batangnya biasa di kisaran 350.000 ya.
Jadi untuk pengembangnya sendiri Indonesia sudah mampu dalam skala besar, cuman untuk pengebunya yang skala besar masih sangat terbatas. Padahal perlu diketahui Indonesia ini adalah negara yang terkenal dengan kesuburannya, ya, tanah yang subur. Apa-apa yang ditanam di Indonesia bisa menghasilkan adalah emas bagi kita, ya. Jadi yang ditanam kita adalah emas bagi kita sendiri. Jadi sangat disayangkan sekali ketika sumber daya yang seperti ini, bagus seperti ini tidak dikembangkan secara massal. Masih sedikit sekali teman-teman yang awam dengan mame sapote, dan ada juga sebagian yang sudah mulai beranjak mengembangkannya. Tapi ada kendala banyak yang dikembangkan sini. Satu hal yang saya bicarakan dengan Pak Agung Dwi Susapto tadi kemarin, ya, bagaimana pengembangannya, Mas? Oke, pengembangannya sudah bagus, ya. Beliau juga melihat tadi pengembangan saya sudah bagus, artinya bahwa di Indonesia itu bisa dikembangkan, bibit itu bisa dikembangkan di Indonesia, ya. Tidak menutup kemungkinan berarti kalau seperti itu bisa dikembangkan juga secara massal, ya. Karena di tempat saya ini, di Desa Gebyok ini, banyak sekali pembibit mame sapote, walaupun kecil-kecil tapi juga banyak, ya. Artinya sudah mencangkoi, punya satu dicangkok. Nah, ini bayangkan jika dikembangkan dalam skala perkebunan yang besar, ini nanti kita ekspor, ini bagus. Nah, ya, ini pertama. Keduanya dari segi pemasarannya, ya. Ketika sudah teman-teman sudah menanam, bagaimana memasarkannya? Nah, ini pertanyaan Pak Agung juga seperti itu. Jadi bagus sekali untuk kita. Jadi sementara kita sendiri untuk pemasaran masih skala lokal Indonesia, dan sebagian ada juga untuk skala internasional karena kendalanya minimnya, banyaknya kendala, ya, banyaknya kendala. Walaupun permintaan itu sangat banyak, tapi kendalanya sangat banyak juga. Nanti kita akan bahas kendalanya bagaimana, tapi ini kita lanjutkan ke yang lokal dulu Indonesia. Pemasarannya kita untuk buahnya masih di online, ya, online saja, dan sebagian adanya offline, cuman belum sampai ke market. Karena kalau ke market itu kita ruginya artinya di supermarket, ya, atau di swalayan besar itu kita tidak jual di sana karena mereka biasanya membawanya juga tidak cash, ya, karena kita juga inginnya cash. Jadi kita masih sebatas di komunitas saja, komunitas yang tahu, kita punya grup juga, komunitas mame sapote, ya. Kita juga punya grup sendiri di Facebook, ada, saya punya jual beli bibit Indonesian Fruit, ya, pusat jual beli bibit Indonesia, ya. Bisa di tag di YouTube, di Facebook juga tag aja jual beli bibit Indonesia, ya. Itu salah satu admin saya yang buat saya, dan ini kita buat untuk sarana untuk menjual beli bibit dan buah teman-teman, ya. Jadi untuk lokal sendiri, oh ya, ini lagi puasa jadi mohon maaf agak serak suaranya. Sekali lagi selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Untuk lagi, ya, lanjut lagi untuk pemasarannya masih lokal di Indonesia dan di sekitar konsumen komunitas, gitu, ya. Jadi komunitas saja, belum ke arah ke market, pasar market. Kemudian untuk ekspor kita terkendala satu, Indonesia ketika kita mengekspor barang dari dalam ke luar negeri, itu yang ditanyakan pertama adalah izin dari luar negeri ke kita. Jadi misalkan kita punya pembeli, ya, pembeli si Johnson misalkan, beli di saya, Mas, saya pesen dong bibitnya 5 pon, misalkan begitu, ya. Kita mau ngirim, yang kita tanyakan adalah untuk Indonesia ditanyakan izin dari permintaan dari luar negeri. Misalkan di Johnson itu orang Vietnam, ya, Mas Johnson, apakah ada izin dari Vietnam untuk membeli bibit kita? Nah, itu kendala pertama. Jadi kalau pembeli diminta, coba bayangkan Anda pembeli diminta surat dari negara Anda untuk beli kita, itu sangat ribet, mereka tidak mau. Nah, ini kendala pertama. Mudah-mudahan dengar pemerintah, mudahkan izin itu, jangan ada izin itu lagi, tidak penting, yang penting
kita resmi dari Indonesia ke sana dia. Itu yang pertama. Yang kedua, izin dari saya sendiri untuk ngirim ke sana kita perlu izin namanya fitosanitari. Nah, kita awam sekali. Jadi kita ini petani yang lokalan tapi tidak mengerti apa dan bagaimana cara memperoleh sertifikasi fitosanitari itu, kemudian bagaimana cara mendapatkan izinnya. Nah ini mudah-mudahan pemerintah mendengar kita dan segera mengontak kita untuk membuka akses ke sana. Siapa saja yang bisa membuat akses ke sana, terima kasih sekali. Ya itu harapan kita ya. Jadi dan yang ketiga ini tentunya saya lihat jalan-jalan di sekitar Semarang sendiri, Jawa Tengah, itu banyak tanaman-tanaman perdu ya. Jadi tanaman-tanaman yang bersifat meneduhkan dan memperindah, mempercantik. Tujuannya kebanyakan adalah terutama mungkin kecantikan, memperindah suasana kota, kemudian menambah oksigen dan sebagainya. Dari sisi itu saya ada ide juga untuk mungkin untuk pemerintah kota, bagaimana jika taman-taman di kota kita, di negara kita ini kita tanami pohon-pohon berbuah ya. Jadi ada banyak khasiat dari selain dari oksigen juga cantiknya buahnya itu. Buahnya itu kan bisa untuk bersedekah makhluk-makhluk atau binatang-binatang ya. Jadi selain manusia sendiri, kita juga selain eksotisnya kita dapat juga dari segi buahnya juga bisa dikelola, kemudian juga bisa diberdayakan oleh masyarakat itu, bisa dimakan ya. Banyak hal ya yang bisa didapat dari menanam mame sapote ya. Gitu ya. Itu masukan dari saya. Kemudian untuk saya lagi ya, durasinya kita perpanjang lagi sedikit. Nanti kita akan mendetailkan lagi dengan mendatangkan ahli. Saya akan mencoba mencari ahli dari ahli gizi, terutama saya akan mencoba ini. Saya punya link ahli gizi, besok akan saya datangkan ke sini untuk selama ini ya, belum ada konten kreator maupun instansi yang secara detail mengupas bagaimana dan apa manfaat dari buah mame sapote ini. Saya cari di Google, searching di Google, di YouTube, belum ada yang menjelaskan secara detail ya apa manfaat dari buah mame sapote ini. Jadi tidak hanya buahnya yang besar, tapi manfaatnya ada besar. Saya sudah mendapatkan artikelnya dan saya sudah buat juga sebuah artikel yang sudah saya tulis di sini ya. Jadi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Agung ini ya, Agung Dwi Sapta yang mantan ex Kepala Divisi UMKM Jawa Tengah ini saya sudah tulis di otak saya, kemudian saya cari bahan-bahannya. Ini sudah saya siapkan, cuman untuk tidak ini saya bocorkan untuk teman-teman untuk saya konten berikutnya. Jadi apa manfaat sebenarnya dari buah mame sapote ini selain buahnya yang besar dan harganya mahal ini, akan saya buat untuk teman-teman ya. Itu aja, ini di next episode saya akan mengupas apa manfaat dari buah mame sapote ini dan bagaimana kandungan gizinya sehingga ini benar-benar layak untuk dikembangkan dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa teman-teman subscribe, like dan subscribe-nya biar teman-teman seluruh dunia tahu bisa memiliki berbagai jenis buah ini. Oke, gitu aja. Bersambung di saya akan mendatang ahli gizi di episode berikutnya. Terima kasih. Salam tani, salam buah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.